Baik, kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menganalisis klasifikasi dataset One-ROM menggunakan metode support vector machine atau yang kita singkat dengan SVM. Jadi langsung kita masuk ke langkah-langkah pertama. Untuk langkah awal sebelum kita melakukan preprocessing pada dataset, itu kita akan meload data terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Kemudian setelah kita load, kita mulai melakukan preprocessing data. Apa saja, yaitu pertama kita mengecek missing value-nya. Nah, dapat kita lihat di sini ditemukan sebanyak 247 missing value pada dataset tersebut. Sehingga kita harus menghapusnya dengan cara melakukan cleaning seperti ini. Dan setelah itu kita juga mengecek apakah pada dataset tersebut mengandung data yang duplikat atau data ganda. Setelah kita cek, dapat dihasilkan di sini kita telah menemukan sebanyak 3.802 data yang mirip ataupun sama, sehingga akan kita lakukan proses cleaning ataupun kita hapus dengan cara seperti ini. Dapat lihat di sini jumlah baris setelah menghapus itu dia menjadi 662. Berarti dari yang sebelumnya memiliki 4.465 baris ini menjadi tinggal 662 setelah dihapus data yang duplikat. Dan yang selanjutnya kita akan melakukan feature selection. Mengapa? Agar proses pengolahan datanya itu lebih mudah dan lebih cepat. Jadi di sini kita akan menentukan jika semua datanya itu isinya cuma sama. Misalkan pada satu baris itu udah memiliki nilai 0 semua, maka dia akan dihapus. Jadi sebelum kita melakukan feature selection itu semua sudah ada 241. Mengapa? Karena satu sebelumnya sudah dihapus. Kemudian setelah kita melakukan feature selection itu tinggal 199 fiturnya. Dan yang dihapus itu sebanyak 42 fitur. Setelah itu kita melakukan analisis korelasi. Jadi analisis korelasi ini dilakukan untuk mengecek apakah suatu fitur itu sangat berpengaruh pada label dalam suatu dataset. Kita mengeceknya dengan cara seperti ini. Dari analisis ini kita dapat menentukan apabila dia bernilai yang tinggi. Contohnya di sini kita menemukan 20 fitur yang memiliki korelasi dengan yang tinggi terhadap label. Dapat kita lihat di sini dia nilainya sudah mencapai 0,495. Itu berarti dia memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan label tersebut. Dan kita juga menemukan korelasi yang terendah. Contohnya ada sebelah kanan ini. Setelah itu kita baru masuk ke proses utamanya, yaitu proses klasifikasi. Sebelum melakukan proses klasifikasi, terlebih dahulu kita membagi datasetnya atau yang bisa kita sebut dengan split data. Kali ini kita membaginya pada 70-30. 70% data training dan 30% data testing. Atau sebanyak ini. Data trainingnya itu 463 sampel dan data testingnya itu 199 sampel. Setelah kita split datanya, selanjutnya kita akan memakai metode SVM ini. Jadi dia memiliki beberapa kernel. Contohnya itu ada linear, poly, RBF, dan sigmoid. Dan untuk masing-masing kernelnya itu berbeda cara perhitungannya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita menghitung pada kernel linear,
maka dapat dihasilkan itu hasil klasifikasinya seperti ini, yaitu precision-nya bernilai 0,97, recall dan F1-nya segini. Sedangkan jika kita memakai poly, itu dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi untuk ringkasannya jadi ini dah. RBF, kernel linear, kernel poly, dan kernel sigmoid. Maka setelah kita mendapatkan hasil semua ini, dapat disimpulkan bahwa dari 4 kernel tersebut, kernel RBF lah yang memberikan performa terbaik dan dapat mendeteksi malware Android karena dia menghasilkan nilai akurasi yang paling besar, yaitu 95,48%. Dan nilai F1 score-nya itu juga tinggi, yaitu senilai 0,93. Mungkin itu saja penjelasan langkah-langkah dari saya. Sekian, terima kasih.